Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ujian praktek yang beranggotakan Makfira Reskianti, Fakira Nabila Deana, Nur Atika Syawal, Adresia Atari Aizura, Siti Zahra Amalia Solihah Ahmad, Baso Safwan Zaki, Faid Afandi Muasda, Andika Fahmi Pratama, Rifki Hamzah, Muhammad Fadel Basri. Jadi kami akan mempresentasikan hasil ujian praktek kami yang terdiri dari beberapa mapel. Yang pertama itu mata pelajaran prakarya. Bab 1. Prakarya. Makanan pembuka. Melon dan semangka. 2. Makanan utama. Gado-gado. Bahan yaitu lontong, bumbu kacang, sayur toge, tahu, tempe, kerupuk, sambal. Alat yang digunakan yaitu panci rebus, wajan, pisau, spatula, talenan, saringan sayur, blender, cobek, mangkuk, piring saji, daun pandan, dan sendok dan garpu. Cara membuat: rebus sayuran, toge, kacang panjang, kangkung, beserta tempe dan tahu di dalam panci berisi air mendidih. Jika sudah matang, tiriskan menggunakan saringan. 2. Untuk membuat bumbu kacang, cuci kacang tanah terlebih dahulu hingga bersih, lalu goreng menggunakan minyak yang panas. 3. Setelah kacang tersebut matang, tiriskan lalu goreng cabai merah, cabai keriting, bawang putih, kencur, dan daun jeruk. 4. Kemudian semua bahan tersebut kita blender menggunakan air blender hingga halus dan tercampur rata. 5. Jika bumbu kacang tersebut sudah halus, tuang ke dalam wajan berisi sedikit minyak. Lalu aduk hingga mendidih sambil kita berikan perasa seperti garam, gula, dan air asam jawa. 6. Aduk hingga bumbu kacang tersebut mencapai tekstur sesuai dengan yang kita inginkan. 7. Siapkan piring saji, lalu letakkan sayuran, tempe, dan tahu yang sudah kita rebus tadi ke piring tersebut. 8. Tuangkan bumbu kacang yang sudah jadi di atasnya, berikan topping tambahan seperti telur rebus, bawang goreng, dan kerupuk. Gado-gado pun siap dinikmati. Cara membuat makanan penutup. 1. Siapkan panci, lalu rebus air hingga mendidih. 2. Saat air mendidih, masukkan puding instan ke dalam air tersebut. 3. Lalu aduk hingga tanpa henti hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan cairan puding tersebut ke dalam cup puding yang sudah kita sediakan. 5. Dan masukkan puding ke dalam kulkas. Tunggu hingga mengeras dan sesuai dengan tekstur yang kita inginkan. Puding pun siap dinikmati. Cara membuat minuman. Es jeruk. Bahan yang diperlukan yaitu kelapa muda, sirup rasa jeruk, jeruk sankis, dan es batu. Alat yang digunakan, gelas dan sendok. Cara membuat: campurkan air kelapa muda beserta isinya dengan sirup rasa jeruk, lalu tambahkan air secukupnya, aduk hingga merata. 2. Siapkan gelas, lalu masukkan es batu dan tuangkan jus jeruk tersebut. Kemudian berikan potongan jeruk sankis, jus jeruk siap dihidangkan. Selanjutnya mapel kedua yaitu bahasa Indonesia. Semangka adalah buah yang sangat populer karena kirim dari nomor di ini mau kasih di grup ini. Semangka adalah buah yang sangat populer karena kandungan airnya yang tinggi dan rasanya yang menyegarkan. Berdasarkan sejarahnya, semangka berasal dari daerah Afrika bagian selatan. Ribuan tahun lalu, semangka purba memiliki rasa yang cenderung pahit dan keras. Buah ini kemudian menyebar ke wilayah Mediterania, Asia, hingga akhirnya populer di seluruh dunia termasuk Indonesia. Melon dikenal sebagai buah meja yang mewah dengan aroma yang sangat harum. Asal-usul melon berasal dari wilayah lembah Persia atau Afrika Timur. Buah ini telah dibudidayakan secara zaman kuno oleh masyarakat Mesir, Yunani, dan Romawi. Pada abad ke-14, melon mulai menyebar luas ke Eropa Barat, dan terus dikembangkan hingga menghasilkan berbagai variasi jenis. Bahan-bahan pertama buah melon dan buah semangka. Langkah-langkahnya: 1. Cuci seluruh permukaan kulit luar melon atau semangka di bawah air mengalir. 2. Tempatkan buah di atas talenan, potong bagian ujung atas dan bawah buah sedikit agar posisinya stabil saat berdiri. 3. Membersihkan buah melon. Untuk melon, gunakan sendok untuk mengeruk dan membuang seluruh biji serta serabut di bagian tengahnya. Semangka bisa memotongnya terlebih dahulu lalu membuang biji yang terlihat menggunakan
ujung pisau atau garpu. 4. Pisahkan daging, buah, dan kulitnya dengan mengirisnya secara hati-hati di atas salanan. Kombinasi buah semangka dan melon yang segar ini siap memuatkan selera makan Anda. Makanan pembuka yang sehat, praktis, dan kaya akan vitamin. Makanan utama itu gado-gado. Gado-gado adalah salah satu hidangan pusaka kuliner Indonesia yang sangat populer, bahkan sering disebut sebagai salad versi Indonesia. Hidangan yang terdiri dari bahan utama yaitu lontong, serta lauk sayuran rebus, tahu, tempe, dan telur yang disiram saus kacang. Berbagai macam sayuran yang berbeda jenis, tekstur, dan rasa bisa menyatu dengan harmonis dan menghasilkan rasa yang nikmat berkat siraman saus kacang. Ini sering dianggap sebagai simbol masyarakat Indonesia yang beragam, namun tetap satu. Meskipun kini dapat ditemukan di seluruh penjuru Indonesia dengan berbagai variasi, gado-gado secara resmi diakui sebagai hidangan asli khas Betawi. Berikut bahan-bahan pembuatan gado-gado. Pertama, lontong, tempe, tahu, sayur toge, sayur selada, kentang, telur, kerupuk. Bahan-bahan pembuatan bumbu kacang yaitu kacang tanah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai merah besar, gula merah, dan garam halus. Langkah-langkah pembuatan gado-gado. Pertama, potong-potong lontong yang sudah Okay, first we have some appetizers. It's melon and watermelon. And for the main food, we have some mixed vegetables with the peanut sauce or gado-gado. The ingredients for gado-gado is rice cake, peanut sauce, bean sprouts, vegetables, tofu, tempeh, deep fried starch crackers, chili sauce, cooking oil, and bay leaf. And the tools for gado-gado is stew pan, wok, knife, wooden spoon, cutting board, vegetable strainer, blender, serving plate, and pandan leaves. How to make is first boil the vegetables in a pot until they are cooked, then strain them until the vegetables dry. 2. To make the peanut sauce, wash the peanuts thoroughly. For the other ingredients such as garlic and chili, blend them until smooth. Once the peanuts and the other ingredients are smooth, prepare a frying pan with preheated cooking oil. Use Selanjutnya mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang pertama itu gado-gado, kandungannya. Gado-gado itu terdiri dari beberapa bahan makanan, yaitu yang pertama telur. Telur mengandung protein lengkap, semua asam amino esensial, lemak sehat, serta beragam vitamin dan mineral penting. Yang kedua, tempe. Makanan ini menjadi sumber utama protein nabati dan serat. Selain itu, tempe dilengkapi dengan probiotik alami dari proses fermentasinya. Yang ketiga, tahu. Tahu kaya akan protein nabati, rendah kalori, dan bebas kolesterol. Dalam setiap 100 gram tahu terdapat kandungan utama berupa 8-17 gram protein, 2-3 gram karbohidrat, dan 4-9 gram lemak sehat. Yang keempat ada toge, kaya akan protein, serat, antioksidan, serta berbagai vitamin dan mineral. Yang kelima ada kacang tanah. Kacang tanah sebagai sumber nutrisi nabati yang sangat padat gizi. Kandungan utamanya itu protein tinggi, lemak sehat, lemak tak jenuh, tunggal dan ganda, serat pangan, serta berbagai vitamin dan mineral penting seperti magnesium, fosfor, dan kalium. Yang keenam ada kerupuk. Kerupuk didominasi oleh karbohidrat dari tepung tapioka atau sagu dan lemak dari minyak goreng. Kerupuk juga umumnya mengandung protein rendah, garam tinggi atau natrium, serta berbagai bumbu seperti bawang dan penyedap rasa. Terus gula merah sebagian besar terdiri dari sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Yang kedelapan ada selada. Selada kaya akan air hingga 96%. Ada serat, vitamin A, C, dan K, serta mineral penting seperti kalsium, zat besi, kalium, dan folat. Yang kesembilan ada kentang. Kentang adalah sumber karbohidrat padat gizi yang rendah kalori dan bebas lemak. Kaya akan vitamin C, vitamin B6, kalium, dan serat. Terus kandungan dari buah melon. Kandungan dari buah melon itu, melon memiliki kandungan air sekitar 90%, sehingga sangat efektif untuk mencegah dehidrasi dan menjaga cairan tubuh tetap seimbang. Terus mengandung vitamin C, vitamin A, serat alami untuk pencernaan lancar, rendah kalori tapi mengenyangkan, kalium dan magnesium untuk jantung dan tekanan darah. Selanjutnya buah semangka. Buah semangka mengandung antioksidan unggulan atau likopen, asam amino, vitamin dan mineral esensial seperti vitamin C, vitamin A, kalium. Terus ada kandungan dari es jeruk sangkis. Jeruk sangkis kaya akan vitamin C, antioksidan dan serat. Terus juga memakai kelapa muda beserta isinya. Kelapa muda itu kaya akan elektrolit alami seperti kalium, natrium, magnesium, vitamin C, dan karbohidrat sederhana. Dan yang terakhir ada puding pla, bahan pembentuk gel itu agar-agar rumput laut atau gelatin yang memberikan tekstur kenyal dan kaya akan serat pangan. Terus cairan seperti susu, dia itu rendah lemak dan menyumbangkan mineral dan vitamin. Gula pasir itu menjadi sumber karbohidrat utama dalam puding. Perasa dan tambahan seperti coklat, vanila, atau potongan buah asli itu menambahkan nilai vitamin dan antioksidan.
Selanjutnya, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Makanan utama yaitu gado-gado. Gado-gado bermula pada abad ke-17, 1628 hingga 1629, saat pasukan Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia. Kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Resep gado-gado kemudian diikuti oleh prajurit lainnya untuk memakan sayur seadanya yang disiram cairan bumbu pecel. Seiring perkembangan zaman, kini gado-gado ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, tahu, dan kerupuk yang disajikan di warung kecil, hingga restoran. Istilah gado-gado konon berasal dari bahasa Portugis, yaitu gadu, yang bermakna makanan yang dicampur-campur. Sedangkan ada versi lain yang menyebut bahwa kata gado-gado berasal dari bahasa Indonesia yang artinya digado, yang berarti makanan tanpa nasi. Selanjutnya, minuman es jeruk. Es jeruk peras adalah minuman tradisional hasil perpaduan budaya minum perasan jeruk dari bangsa Eropa atau Tionghoa dan tradisi es batu masa kolonial Belanda. Minuman ini sangat populer di Indonesia sebagai penetralisir rasa pedas atau berminyak, serta kerap diracik menggunakan jeruk peras lokal, air, dan gula. Abad ke-19 hingga ke-20, budaya mengonsumsi es mulai masuk di era kolonial, dengan tersedianya es balok. Perasan jeruk yang awalnya dikonsumsi hangat oleh bangsa Tiongkok kuno atau dijadikan minuman kesehatan atau kaya vitamin C, mulai dicampur dengan es batu dan gula pasir. Selanjutnya, makanan penutup yaitu puding. Abad pertengahan, puding pada masa ini dibuat dari percampuran daging, sereal, dan rempah-rempah yang direbus dalam kantong khusus. Makanan ini populer sebagai cara untuk mengawetkan daging. Abad ke-16 hingga ke-18 atau masa transisi, bahan dasar daging mulai ditinggalkan dan diganti dengan adonan tepung, telur, susu, buah-buahan, dan gula. Puding kemudian disajikan sebagai hidangan penutup populer melalui tradisi Inggris. Abad ke-19 hingga kini, dengan revolusi industri, penggunaan agar-agar dan tepung maizena mulai populer, menciptakan tekstur gel yang lembut yang sangat mirip dengan puding instan yang dikonsumsi masyarakat saat ini. Puding awalnya bukanlah hidangan penutup yang manis, melainkan makanan berbahan dasar daging seperti sosis yang dibungkus. Istilah ini berasal dari bahasa Prancis boudin dan bahasa Latin yaitu botellus, yang berarti sosis kecil. Seiring berjalannya waktu, resepnya berkembang menjadi hidangan manis seperti yang dikenal saat ini. Selanjutnya makanan pembuka, buah melon dan buah semangka. Semangka berasal dari Afrika bagian selatan dan telah dibudidayakan sejak ribuan tahun lalu. Awalnya buah ini memiliki daging yang keras, pucat, dan terasa pahit atau hambar. Melalui proses domestikasi dan pemuliaan selama ribuan tahun, semangka berubah menjadi buah manis, berair, dan populer di seluruh dunia. 4000 Mesir kuno, semangka mulai dibudidayakan secara masif di lembah Sungai Nil. Bukti arkeologis berupa biji dan lukisan semangka telah ditemukan di makam-makam Firaun saat itu. Semangka digunakan sebagai sumber cairan penting di daerah kering. Abad ke-1 hingga ke-10 dari Afrika, budaya menyebar ke wilayah Mediterania termasuk Yunani dan Romawi. Lalu menyebar ke India pada abad ke-7 dan mencapai Tiongkok, kini produsen terbesar di dunia pada abad ke-10. Melon sebenarnya merupakan tanaman yang berasal dari daerah panas atau padang pasir. Tanaman ini disebutkan berasal dari daerah Mediterania yang merupakan daerah yang berbatasan dengan Asia Barat, Eropa, dan Afrika. Selanjutnya, mapel PJOK atau Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Gado-gado. Gado-gado sering disebut sebagai salad khas Indonesia dengan secara nutrisi. Sebutan itu sangat akurat karena terdiri dari berbagai macam sayuran yang berkombinasi dengan sumber protein nabati dan lemak sehat. Gado-gado menawarkan profil nutrisi yang sangat lengkap. Berikut adalah manfaat utama gado-gado bagi kesehatan. 1. Sumber serat yang sangat tinggi. Bahan utama gado-gado seperti kacang panjang, toge, bayam, dan kubis kaya akan serat pangan, melancarkan pencernaan, seperti serat membantu mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan mikrobioma usus. Mengontrol gula darah seperti serat memperlambat penyerapan gula sehingga mencegah lonjakan glukosa setelah makan. 2. Protein nabati. Protein nabati yang lengkap dengan adanya tahu tempe, gado-gado memberikan asupan protein yang sangat penting untuk perbaikan jaringan tubuh dan massa otot. Tempe sebagai makanan fermentasi juga mengandung probiotik yang baik untuk sistem imun. 3. Lemak tak jenuh dari saus kacang. Kacang tanah mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk kesehatan jantung. Lemak sehat ini membantu penurunan kadar kolesterol jahat dalam darah jika dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. 4. Karya mikronutrien atau vitamin dan mineral. Kombinasi sayuran di dalamnya menyediakan berbagai nutrisi esensial seperti vitamin K dan kalsium. Dari sayuran hijau untuk kesehatan tulang. Folat penting untuk pembentukan sel darah merah. Antioksidan seperti beta-karoten dan vitamin C yang melawan radikal bebas. Jeruk sankis. Jeruk sankis sangat bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan kulit, dan mendukung kesehatan jantung. Kandungan gizi dan manfaat buah melon. 1. Air elektrolit dalam jumlah tinggi. 2. Vitamin C sebagai antioksidan kuat. 3. Vitamin A dan beta-karoten untuk kesehatan mata. 4. Serat alami untuk pencernaan lancar. Sekian.
Untuk matematika yang pertama itu kita ada menu gado-gado. Untuk bahan yang pertama ada bumbu kacang takarannya 50 gram, perkiraan harga ada 100.000, toge 50 gram, perkiraan harga 12.000, selada 100 gram 20.000, kentang 4 buah 10.000, lontong 16 buah 32.000, piring plastik 30 pieces 28.000, sendok plastik 60 pieces 15.000, telur 10 butir 20.000, tahu tempe ada masing-masing 2 buah, perkiraannya masing-masing 10.000 jadi 20.000. Laporan akhir kesimpulan. Yang pertama untuk 4 menu ada gado-gado, puding, minuman, dan makanan pembuka. Itu total modal awal ada 480.000. Untuk perhitungan penjualan, gado-gado 1 porsi 18.000, puding 1 cup ada 6.000, dan minuman ada 3.000 1 gelas. Kalau gado-gado itu dikali 30 jadinya 540.000. Kalau puding kita kali 30 cup jadi 180.000, dan minuman kita kali 30 gelas ada sekitar 90.000. Jadi total penjualan itu ada 810.000. Untuk keuntungan 810 kita kali 400 kita kurang 480. Jadi hasilnya ada 330.000 untuk keuntungan. Masing-masing orang mendapatkan 33.000. Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertanya dulu nih. Iya. Untuk pelajaran prakarya dulu. Ya. Langsung ikian. Bertanya dulu komentar. Ya. Jadi materinya untuk prakarya sudah bagus. Tinggal ditambah saja nih kan. Ada yang ditambahkan nanti itu seperti gado-gado. Sebelum gado-gado itu ada pengolahan sayur-sayuran dan serealia. Ini gado-gado. Terus untuk es buah, pengolahan buah-buahan. Oh iya. Terus kalau puding dari mana ini puding? Asalnya? Tidak dari buah. Hah? Tidak dari buah. Tidak ada buah. Dari Iya, mana? tidak. Tepung-tepungan. Hah? Gula. Iya, Oh, berarti pembuatan ya, pengolahan cereal ya, masuk pengolahan cereal. Ya. Nah, terus mungkin barangkali bagus juga ditampilkan namanya. Berapa jumlahnya? Misalnya tepung kacang berapa gram? Ada jadi anu kan? Oh iya. Ada jadi matematika. Iya, ada di matematika itu, Pak. Kalau begitu tidak apa-apa. Iya. Itu saja. Iya, terima kasih, Tinggal Pak. ditambahkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ibu. Jadi untuk mata pelajaran IPS, dulunya untuk kelas 9 kelompok 1 ya. Iya. Untuk mengucapkan terima kasih karena kalian telah memberikan apresiasi yang sangat besar. Saya tahu kalian capek dan dari laporan orang tuanya ini adalah hasil kerja daripada kelompok 1. Walaupun mungkin ada sedikit masukan dari orang-orang tua, tapi sebagian besar itu adalah real hasil kerja dari kelompok 1. Nah, kemudian yang kedua masuk di materi untuk IPS ya. Jadi IPS itu penilaian ujian praktiknya adalah kalian bisa mempresentasikan tentang sejarah lisan suatu makanan atau biasa kita istilahkan di mapel IPS itu sebagai oral story of food. Nah, itu ada di materi kelas 7. Nah, saya tanya gitu loh. Kira-kira dengan adanya sejarah lisan makanan seperti ini itu memberikan faedah atau guna buat kalian nggak? Apa kira-kira fungsinya menurut kalian ini ada sejarah lisan tentang suatu makanan di Indonesia? Nah, oke, boleh. Yang lain? Terus bisa juga tambah wawasan saja, jadi tidak asal makan saja. Yes, I like it. Next, siapa lagi? Laki-lakinya? Hah? Jawaban tadi. Cari lagi jawaban lain nggak? Cari lagi. Supaya ngerti kenapa Ki disuruh mencari sejarah lisannya makanan. Kan kalian tahu makan, tahu bendanya, tetapi kan tidak tahu historinya seperti apa. Nah, sesuai dengan yang disampaikan tadi di makalahnya, itu kan kalian jelaskan mulai dari abad ke-1. Bahkan sebelum abad ke-1, 400 Masehi. Kalian sudah tahu. Jadi betapa pentingnya itu sejarah lisan tentang suatu makanan. Ya, kenapa? Karena sejarah lisan itu bagian daripada kearifan lokal. Sedangkan kearifan lokal itu pernah kita pelajari waktu kita P5. Nah, itu. Jadi, secara kesimpulan, ini sangat berguna buat kalian generasi muda, generasi pelanjut untuk melanjutkan budaya kearifan lokal tentang sosial budaya di Indonesia. Salah satunya adalah history of food, oral history of food, atau sejarah lisan tentang makanan. Oke, jadi untuk saya penilaian dari PS very good, sesuai dengan apa yang saya minta, dijelaskan secara detail. Intinya adalah kalian harus bukan semata-mata mempresentasikan saja kemudian selesai, tapi ini adalah bahan pembelajaran suatu ilmu yang bisa kalian gunakan dan wariskan lagi ke generasi berikutnya. Jangan cukup sampai di kalian, tetapi tetap berlanjut warisannya buat kalian. Oke, thank you for kalian. Next.
60.000 dari 40